Sahabat Muslim, surat Al-Fatihah adalah surat yang menjadi salah satu rukun di dalam sholat dan dibaca di setiap rokaat, sehingga sangat wajib dihafalkan oleh setiap Muslim. Meski surat Al-Fatihah bukan surat yang pertama kali diturunkan, namun surat Al-Fatihah mendapatkan keistimewaan berada di urutan pertama di dalam Al-Quran. Hal itu dikarenakan surat Al-Alaq yang turun pertama kali hanya turun 5 ayat dari total keseluruhan 19 ayat, sedangkan surat Al-Fatihah turun secara lengkap. Dalam bahasa Arab, Al-Fatihah sendiri artinya adalah pembukaan. Al-Fatihah sering disebut Ummul Quran atau Ummul Kitab. Sebutan ini dikarenakan Al-Fatihah merupakan induk dari semua isi Al-Quran. Beberapa ahli tafsir pun menyatakan bahwa Al-Fatihah merupakan ringkasan dari keseluruhan isi Al-Quran, serta dianggap sebagai daftar isi. Di antaranya, kita dapat menemukan makna tauhid pada ayat kedua dan kelima surat Al-Fatihah. Lalu ketiga dan ketujuh bicara tentang ibadah, dan pada ayat kelima serta ketujuh menjelaskan tentang sejarah masa lalu. Mengenai keutamaan surat Al-Fatihah, tim Jendela Islam sudah merangkumnya khusus untuk Anda. Dan ini dia keutamaan surat Al-Fatihah yang diambil dari berbagai sumber. Fakta unik yang pertama ialah ternyata surat Al-Fatihah memiliki banyak nama. Salah satunya Fatihatul atau Ummul Kitab. Disebut demikian karena Al-Fatihah surat yang dibaca di saat sholat. Fakta yang kedua, Al-Fatihah merupakan asyifa yang berarti obat. Baik penyakit medis maupun non-medis dapat disembuhkan dengan surat Al-Fatihah yang dibacakan pada air yang akan diminum. Fakta unik yang ketiga ialah dapat digunakan untuk meruqyah, khususnya untuk diri sendiri, agar diberikan ketenangan dan juga ketentraman di dalam jiwa. Fakta yang keempat ialah syarat sahnya sholat. Jika seseorang tidak membaca Al-Fatihah, maka sholatnya tidak akan sah. Hal ini sesuai dengan hadis berikut. Tidak sah sholat kecuali dengan membaca Ummul Quran atau surat Al-Fatihah. Sedangkan fakta yang kelima ialah dapat mengabulkan hajat. Surat Al-Fatihah merupakan umul surat yang mencakup segala doa, yang diantaranya mengandung doa untuk meminta pertolongan kepada Allah dalam menyelesaikan segala urusan. Oleh karenanya, dengan membaca surat Al-Fatihah dapat membuat doa segera dikabulkan. Assalamualaikum Jendela Islam, saya Ratna. Saya pernah dengar nih kalau baca surat Al-Fatihah itu kalau salah mahroj itu beda arti dan dosa. Nah, saya minta koreksi nih bacaan surat Al-Fatihah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Surah Al-Fatihah yang kita dengarkan tadi, itu ada beberapa hal yang harus kita perbaiki. Seperti makharijul hurufnya, harus diperjelas kalimat ha dengan ha. Karena saya mendengar tadi menyebut ihdinas siratal mustaqim, sebaiknya diucap ihdinas siratal mustaqim. Kemudian taknya itu harus diganti menjadi ta, bukan ta ya. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu harus diperjelas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena artinya berbeda. Ketika dibaca iyyaka na'budu artinya hanya kepada Allah aku menyembah, hanya kepada Allah aku meminta pertolongan. Akan tetapi ketika dibaca iyyaka na'budu itu artinya matahari. Matahari saya sembah, matahari saya mintai pertolongan. Hanya dengan berbeda tasydid bisa berubah arti. Maka tidak boleh dibaca iyyaka na'budu tapi dibaca iyyaka na'budu. Sekira seperti itu tanggapan saya terhadap bacaan. Harus lebih diperbaiki lagi haknya, taknya, to-nya, dan tentunya kita harus memperbaiki tasydid-tasydidnya agar tidak berbeda makna dan tidak berbeda arti ketika membaca ayat-ayat Al-Quran.
Suratul Fatihah adalah bacaan yang sangat mulia karena Al-Fatihah Ummul Kitab. Al-Fatihah itu adalah induknya Al-Quran. Di dalam surah Al-Fatihah itu sudah mengcover seluruh intisari kandungan Al-Quran, di mana di dalamnya ada tauhid. Kita mengetahui di dalam surah Al-Fatihah disebut Ar-Rahman, Ar-Rahim. Di dalamnya juga ada rasa syukur yang tak terhingga, di mana kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, kita membesarkan nama Allah penguasa alam ini. Di dalam surah Al-Fatihah pula terdapat penghambaan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu saya menyembah dan hanya kepadamu ya Allah aku meminta pertolongan. Dan tentunya di situ ada petunjuk, di mana kita memohon kepada Allah keselamatan, ihdinas siratal mustaqim, agar kita menuju kepada jalan yang lurus, jalan yang selamat, jalan yang membahagiakan. Maka di dalam suratul Fatihah itu terkandung seluruh isi kandungan Al-Quran. Maka Al-Fatihah disebut Ummul Kitab, induknya Al-Quran. Maka dari itu surah Al-Fatihah juga tidak terlepas dari berbagai macam fadilah, keutamaan, di mana surah Al-Fatihah dalam satu hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim, apapun penyakit seseorang bila dibacakan suratul Fatihah sab'atun 3 kali, ya. Nah, sab'a marrat, kita mengulang-ulang sampai 7 kali itu, maka apa kata Rasulullah SAW? Ia akan segera diberikan kesembuhan. Maka apapun penyakitnya, baca surah Fatihah 7 kali itu adalah salah satu doa atau amalan bagaimana mencapai sebuah kesembuhan dari berbagai macam penyakit, termasuk penyakit-penyakit gangguan jin atau penyakit-penyakit misterius yang tidak terdeteksi secara medis. Kemudian suratul Fatihah juga adalah salah satu amalan untuk mencapai derajat yang tinggi, maqaman mahmudah. Kenapa? Ketika kita menginginkan suatu hajat-hajat kita terkabul atau ingin diangkat derajat kita, maka salah satu amalan tertinggi yang diajarkan oleh ulama-ulama kita, termasuk Syekh Athaillah As-Sakandari, seorang ulama hakiki, mengatakan baca surah Al-Fatihah itu 40 kali. Jadi banyak sekali lagi keutamaan-keutamaan suratul Fatihah yang tentunya sesuai dengan pengalaman-pengalaman spiritual dari para alim ulama, para aulia, dan tentunya juga atsar-atsar para sahabat. Dan tentu juga kita banyak mendapatkan hadis-hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang keutamaan suratul Fatihah.